Sibuk merintis, sibuk bekerja ya, sibuk mencari uang di perantauan, akhirnya kan nggak sempat untuk pacaran. Iya, akhirnya kan waktu saya kasih kabar ke orang tua itu ya seneng banget karena akhirnya saya bisa menikah gitu loh. Ibu udah nggak ada kan ya? Iya, Tinggal bapaknya tidak doang. dihadiri keluarga sama sekali. Sama sekali. Tidak ada keluarga sama sekali. Luar biasa. Nah, Keren bang. Terus istri sempat kenalan juga nggak sama bapak? udah pernah Kenal. lewat telepon Lewat telepon. pernah. Lewat telepon aja pernah kok, cuma tapi lewat telepon aja. Ada pesan nggak dari bapak waktu Eh, dia cuma bilang apa ya, bahagia ya di kampung orang gitu ya, seru. Yang penting bahagia, yang penting senang, yang penting pesan-pesannya ya? pesannya dia itu yang penting kamu sama dia cocok ya. Kalau yang penting kalau udah cocok udah bahagia, saya juga ikut senang, itu katanya orang tua sih. Eh, ya. Jadi orang tua juga ikut senang dan Iya, mendoakan ya. benar. Terus plannya nih setelah menikah 1 tahun, ada kepikiran mau punya anak? Ya pengen dong, semua orang kalau habis menikah kan pengen punya momongan ya. Berapa nih? Eh, Berapa nih? Berapa rencananya pengen punya berapa orang anak? Minimal 2 kali ya. Dua orang. Minimal 2 loh ya. Kita nggak tahu rezeki yang dari atas ya. Oke. Karena itu kan dari titipan juga dari yang maha kuasa. Jadi tergantung nanti dikasih berapa ya, disyukuri aja. Oke. Uh, Secara ya guys, kehidupannya Kak Agus ini fenomenal banget sebagai anak rantau, ketemu temen, ketemu istri di Surabaya. Wah, di lewat Facebook lagi. lewat sosial media. Jadi kita itu benar-benar guys, awalnya aku kenal sama dia itu aku cuma lihat, oh ini kayaknya bukan orang Surabaya. Aku tawarin dong waktu itu handphone, dia langsung tertarik dan beli gitu loh. Dan itu nggak sekali kan ya, Berkali-kali ya. berkali-kali dia beli handphone itu lewat saya guys. Handphone yang sudah waktu itu BlackBerry ya. BlackBerry masih booming dia. Masih booming banget. Saya kalau bosan saya jualnya ke dia guys. Jadi dia ini pernah ada handphone saya guys. Ya benar. Jadi daripada maksudnya beli yang baru, jadi udah beli bekas aja ya. Kok bisa sih kamu dulu percaya Kak sama aku Kak? Gimana ya? Mungkin apa namanya? Apa yang membuat kamu itu yakin? Kita tuh belum pernah ketemu ya. Tapi langsung percaya aja Langsung gitu percaya ya. aja nih, kamu mau loh beli barangku. Bisa aja kan aku jual barang rusak ke kamu, tuh juga kamu kan nggak ngerti gitu loh, bukan orang Surabaya, kamu mau cari aku nyari kemana ya kan? Tapi apa yang membuat kamu akhirnya percaya dan Percaya mau? aja gitu ya. Jadi gini ya, apa namanya? Mungkin karena pertama ketemu itu langsung juga saya percaya, oh orangnya baik kok. Jadi langsung aja percaya. Kadang-kadang apa namanya? Pokoknya langsung aja percaya gitu ya. Jadi orangnya baik, nggak mungkin lah dia mau menipu. Kita di perantauan ya teman-teman pasti ya was-was lah ya. Apalagi kenal sama orang asing, orang baru, pasti ya maksudnya itu takut-takut lah, takutnya ditipu atau apa-apa gitu kan. Iya makanya. Kenapa kok kamu langsung percaya gitu loh? Pokoknya mungkin aku melihat dari sisi Kak Vicky ini orangnya baik ya. Jadi langsung aja percaya gitu ya. Aku orangnya baik guys. Amin. Langsung aja percaya gitu ya. Intinya gitu aja, orangnya baik. Jadi langsung percaya aja gitu. Oke, terus Ram. By the way, durasi kurang berapa lama sih? Udah jalan berapa menit sih? 31 menit. Udah setengah Juga jam. ya Kak ya kita ngobrol ya. Oh. Kak, kalau kamu kan setauku 2 bersaudara ya dari ibumu ya. Kamu anaknya yang nomor? Jadi aku dari satu ibu itu, aku 2 bersaudara, aku anak pertama. Kamu anak pertama. Jadi punya satu Adik. adik laki-laki. Adikmu laki-laki juga. Ya. Kamu sebagai orang yang merantau ya. Iya benar. Ibumu sudah nggak ada. Ibumu dulu sakit apa sih? Jadi gini ya teman-teman, saya sudah merantau kurang lebih berapa ya, 5 tahun di Surabaya kayaknya. Itu merantau di Surabaya Tahun kelima ya. tahun kelima. Jadi aku punya cerita ya teman-teman. Apa namanya ibu sakit ya tahun kelima. Jadi sempat itu hari pulang ke kampung. Ibu sakit, kalau nggak salah sakit ginjal ya, itu hari ginjal.
sempet masuk ke rumah sakit tapi alhamdulillah sehat, pulang ke rumah. Pas sakit, beliau sakit, aku pulang pulang ke kampung. Jadi ada atas izin dari perusahaan ya, atas izin dari perusahaan sempat pulang ke kampung, cuti kurang lebih 10 hari ya teman-teman. Jadi sempat ibu sembuh dari penyakitnya Karena sudah dinyatakan bisa pulang dari rumah sakit ya. sembuh. Setelah mungkin kurang lebih setahun sakit lagi, dia penyakitnya kambuh ya. Akhirnya saya balik lagi ke kampung. Beliau itu hari sakit, saya pulang saya pulang lagi ke Makassar itu kurang lebih 1 minggu ya, karena saya juga kan kerja, jadi harus nggak bisa lama-lama ya, nggak bisa lama-lama karena kerjaan saya Surabaya kan banyak ya. Jadi akhirnya dalam keadaan ibu masih sakit, akhirnya kan saya tinggal ya. Ternyata cuma 5 jam di Surabaya, ternyata beliau meninggal. Jadi aku balik lagi besoknya ke Surabaya, akhirnya balik lagi ke Makassar, akhirnya cuti lagi saya kurang lebih 5 hari ya. Gitu ceritanya. Ada pesan-pesan terakhir nggak Kak dari ibumu Kak? Kalau pesan terakhir dari ibu itu pengennya sih cepat nikah, itu aja, pengen lihat cucu. Itu aja sih pesan terakhirnya beliau sebelum meninggal. Terus rasanya gimana sih kehilangan, tentunya ibumu adalah orang tua yang paling kamu sayangi ya? Benar, ya. Rasanya gimana? Sedih lah pas zaman itu. Ternyata aku sebagai cowok, ternyata aku kira itu nggak bisa menangis ya. Ternyata bisa juga ya menangis ya. Apa yang membuat di depan orang banyak kali ya. Ya mungkin nggak tahu lah kok tiba-tiba kok menangis aja gitu. Pesan-pesannya nih, kalau misalnya ibumu sekarang ada dari hatimu yang paling dalam, apa nih yang mau kamu katakan kepada ibumu? Andai ibumu sekarang di sini dan dengar. Pastinya pengen dari hatimu yang paling dalam. Pengen memperkenalkan istri saya pastinya, karena kan dari dulu memang kan ibu saya pengen cepat nikah, karena pengen tahu istri saya kayak gimana. Pastinya pengen lihat cucunya gitu loh. Itu aja sih yang paling dari hati yang paling dalam, itu aja. Coba dong diungkapin gimana kalau seandainya ibumu itu sekarang di sini dan dengar. Kamu pengen ngomong apa? Aku ngomong apa ya? Tambah sedih ya. Nggak sedih ya. Sedih ya. Ungkapin aja yang paling dalam biar teman-teman yang lain itu tahu. Jadi gini ya teman-teman. Jadi anggap ibumu sekarang di sini. Ngomong sama ibumu. Ibu, ternyata ini istri saya, aku ini kenalan gitu ya. Karena nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak usah dianggap aku di sini. Coba anggap cuman kalian berdua. Ibu, ini calon istri saya, ini kenalin. Karena dia nggak bisa bahasa Bugis, Bu, mungkin bahasa Indonesia aja ya. Karena calon istri saya ini orang Sunda, jadi pakai bahasa Indonesia aja Ibu ya, kenalan gitu. Itu aja sih. Itu aja. Nggak mau ngomong sayang sama ibu. Ya kalau sayang Ibu ya tetap ngomong tiap malam. Kalau sering kirim doa. Oke. Tegar banget. Menyedihkan ya teman-teman. Enggak lah, inilah hidup, realitanya hidup memang seperti ini. Iya. Nggak boleh ya namanya umur ya, kita nggak ada yang tahu kan gitu loh. Oke, sekarang tinggal bapak ya berarti ya. Usia berapa sih bapak? Kalau bapak kurang lebih 50 tahun, tapi kemarin habis ibu meninggal itu menikah lagi. Oh, bapak menikah lagi. Tapi saya sangat bersyukur karena ada yang merawat. Ada yang pokoknya intinya ada yang merawat dia. Oke. Oke, itu aja sih. Terus sekarang dengan usaha sendiri yang dilakukan, cita-cita terbesar kamu itu apa? Selain punya uang banyak. Cita-cita terbesar saya apa ya? Membahagiakan orang lain. Jadi teman-teman. Orang lain itu siapa? Istri? Pertama itu cita-cita saya memang selain saya nanti punya penghasilan lebih, pengen juga mengangkat orang yang punya penghasilan juga. Salah satunya itu terutama keluarga. Keluarga guys. Keluarga ya tetap utama pastinya. Selanjutnya bisa juga mungkin bisa membantu orang untuk lebih sehat, karena memang di usaha saya sekarang memang kan bergerak di dalam bidang kesehatan, bidang kesehatan, nutrisi ya.
salah satunya. Tapi ya pengenlah membantu orang lebih sehat. Salah satunya itu ya terutama keluarga. Pengen nyenengin keluarga. Iya, nyenengin keluarga ya. Pengen mengangkat ekonominya mereka. Intinya saya dulu ya harus ini ya berusaha lebih keras lagi, lebih bersemangat lagi kerjanya. Jadi dia nanti bisa membantu orang-orang juga jauh lebih sehat, punya penghasilan juga. Terus cita-cita terbesarmu buat istrimu apa? Punya rumah, pastinya punya rumah ya. Cita-cita terbesar. Punya rumah, ya punya rumah, punya anak dong pastinya Ya, juga. okay. Pengen punya rumah di mana sih? Kalau boleh tahu? Itu kadang ya masih bingung ya. Pengen Ya, rumahnya di bingung dong. mana-mana ya. Pengen rumahnya di mana-mana. Jadi Aku juga pengen mau loh rumahku di mana. pengen rumahnya pastinya itu teman-teman pengen di Surabaya. Pengen di Surabaya dan Batu ya kali ya, Batu. Pengen juga di Bogor. Pengen juga di Makassar. Jadi ya banyak maunya ya. banyak Rumah aja udah mau 4 loh. banyak maunya karena saya memang orang asli Bugis dari Sulawesi, tapi kok sebenarnya juga tinggal di Surabaya, kayak kampung kedua saya rasanya kalau di Surabaya itu. Tapi nggak pengen ada keinginan terbersit nggak untuk balik menetap di Makassar, atau memang udah nanti ke depannya udah deh di Surabaya aja? Belum tahu ya, kadang masih bingung sekarang, nanti lihat sikonya aja. Karena istri saya juga kan pengennya saya juga menetap di Bogor. Kadang juga saya kadang-kadang pengen juga balik aja ke Makassar sekalian. Tapi kenapa kok masih tetap aja betah di Surabaya? Tapi untuk sementara ya dijalani aja lah ya. Tetap di Surabaya aja dulu. Nggak tahu nanti ke depannya Surabaya, Bogor atau Makassar, ntar dilihat ke depannya aja. Buat sang istri berarti cita-cita terbesarnya, dengar sang istri, pengen punya cita-cita rumah ya. terbesarnya dia adalah pengen beliin kamu rumah loh. Punya Jadi, rumah. baik-baik ya. Kalau nggak salah sih kalian berdua itu pasangan yang ini banget ya, yang satu fenomenal sih ya kalau aku bilang. Dari yang nggak kenal terus tiba-tiba memberanikan diri untuk kenal, terus kemudian berani untuk menikah ya kan. Sering gak sih awal-awal kisah pernikahan kalian maksudnya ada cekcok atau ribut? Ya namanya juga rumah tangga ya, pasti lah kali ya. Apa sih yang membuat kamu paling sebel sama istrimu yang sekarang? Sebel apa ya? Yang membuat kamu tuh jengkel, paling jengkel? Yang paling jengkel apa ya? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Iya, nggak ada sih. Perfect ya. Nggak Sempurna ada. banget istrinya buat dia. Kan namanya juga istri kan harus di ini Saling mengerti ya. saling mengerti ya, saling perhatian, saling mengerti. Jadi untuk yang rasa jengkel itu sama dia itu nggak ada. Dan pernah nggak merasa sekali, 2 kali, atau ya yang membuat kamu itu merasa ini orang kok gini banget sih? Ya kadang-kadang lah, namanya juga mungkin perempuan ya, kadang-kadang lah sekali-kali mungkin jengkelin, nyebelin ya. Suka ngomel. Suka ngomel, cerewet juga ya. Mungkin itu mereka bilang kan tanda kasih sayang kali ya. Biasalah terjadi kayak gitu-gituan. Oke deh. Oke guys, ya sekian bincang-bincang kita dengan anak rantau dari Makassar yang nikah dengan anak rantau dari Bogor dan akhirnya ketemunya di Surabaya. Iya. Nah, thank you banget Kak Agus ya waktunya. Ya, sama-sama. Semoga ke depan usahanya bisa lebih Amin. lancar dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin. Oke guys, thank you sudah lihat bincang-bincang kita dengan Kak Agus yang ini. So, saksikan video kita berikutnya. See you, bye-bye.